Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 5, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai pengalaman di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui kegunaan daun kelapa, yang kedua, mengubah satuan cm ke m, dan yang ketiga, menemukan makna kata dalam puisi. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini ya. Berikut ini langkah-langkah membuat cangkang ketupat. Lalu buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Mintalah temanmu untuk menjawabnya ya. Misalnya pertanyaannya, apa bahan yang digunakan untuk membuat ketupat? Dan jawaban temanmu yaitu tentu saja daun kelapa. Sekarang coba perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa ya. Nah, pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada di posisi tengah, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah yang sama dengan janur yang satu lagi ya. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Catat hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuan sentimeter. Nah, silakan kalian jawab pada tabel berikut ini ya. Misalnya daun kelapa, kira-kira ukurannya 100 cm. Lalu ada daun nangka, kira-kira ukurannya 10 cm. Lalu ada daun jambu. Nah, ukuran daunnya kira-kira 7 cm. Untuk daun yang keempat dan daun yang kelima, silakan kalian cari dan ukuran masing-masing ya. Kemudian ubahlah ke dalam satuan meter. Yang pertama itu ada 100 cm, lalu ada 10 cm,
Dan yang ketiga ada 7 cm. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Untuk 10 cm sama dengan 0,1 meter. Dan 7 cm sama dengan 0,07 meter. Nah, nomor 4 dan nomor 5 silakan kalian sesuaikan dengan jawabanmu sebelumnya ya. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama ya. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Yang pertama, misalnya ada ketupat. Maknanya dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Lalu kata yang kedua ada opor. Maknanya gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Lalu ada santap, memakan atau meminum. Untuk nikmat dan gurih silakan kalian cari sendiri ya maknanya. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya, kerjakanlah latihan berikut. Petunjuknya, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Misalnya ada makan, meminum, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Enak rasanya seperti ikan goreng, gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Lalu yang kelima ada enak, lezat. Dengarkan petunjuk gurumu. Kerjakan latihan berikut. Misalnya yang pertama itu ada santap. Nah, dari bawah ke atas ya. Lalu yang kedua ada ketupat. Nah, lalu yang ketiga ada gurih. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian cari sendiri ya, 2 lagi. Kemudian bacalah puisi berikut. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Judulnya Ketupat Lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakak dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Jangan lupa ya, perhatikan temanmu yang sedang membaca puisi. Gunakan ekspresi, intonasi, dan lafal yang tepat. Misalnya ekspresinya bagaimana, intonasinya bagaimana, dan lafalnya bagaimana. Lalu tulislah puisi tentang lingkungan. Tulislah pada kotak berikut ini ya. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.